Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Henti dengan NIM 1861-2013-88. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang manajemen pemasaran jasa. Yang pertama ada pengertian pemasaran jasa. Pemasaran jasa yaitu suatu kegiatan yang dilakukan produsen atau distributor kepada konsumen untuk menawarkan suatu produk yang tidak dapat dilihat, dirasakan, didengar, dan diraba oleh konsumen tersebut, namun bisa didapatkan dan dirasakan manfaatnya. Jasa yang disediakan pihak produsen sendiri merupakan segala bentuk aktivitas yang hasil atau output-nya berupa kinerja yang akan diterima oleh konsumen. Dalam perusahaan yang bergerak di bidang jasa, perusahaan ini disebut juga sebagai penyedia jasa, sedangkan konsumen disebut pengguna jasa. Lalu ada karakteristik yang dimiliki. Yang pertama, tidak berwujud. Tidak berwujud atau intangibility ini menjadi karakteristik khas dan sekaligus menjadi kekuatan, sebab dengan bentuknya yang tanpa fisik, maka pengguna jasa baru bisa merasakan keberadaan dan manfaatnya setelah melakukan pembayaran atau pembelian. Sifat ini kemudian juga menguntungkan penyedia jasa, sebab tanpa perlu menyediakan sampel. Sehingga kebutuhan modal awal lebih ringan, apalagi untuk jenis jasa yang berasal dari keahlian. Maka kebutuhan modalnya lebih sedikit lagi. Namun jika ingin berkembang secara profesional, namanya bisnis dijamin membutuhkan sokongan modal yang kuat. Jadi jika memang modal tersedia, maka silakan dibesarkan. Karakter ini juga menuntut perusahaan penyedia jasa agar lebih bijak dalam menentukan strategi atau teknik pemasaran jasa, yakni dipasarkan dengan cara yang tepat, dan kemudian dibuktikan bahwa jasa yang disediakan memang nyata kualitasnya dan memberi manfaat serta kepuasan pada pengguna jasanya. Yang kedua, tidak terpisahkan. Karakteristik kedua adalah tidak terpisahkan atau sering disebut dengan istilah inseparability. Karakter ini dimiliki karena memang sifat jasa yang tidak bisa dipisahkan dari penyedia jasanya. Misalnya jasa kebersihan di atas, apakah mungkin pengguna jasa hanya diberikan vacuum cleaner? Dijamin tidak. Pengguna jasa juga akan memerlukan penyedia jasa yang mengoperasikan alat vacuum cleaner tersebut. Hal serupa juga terjadi pada jasa lainnya. Sebab, meskipun pemberian jasa menggunakan alat bantu seperti mesin dan alat lainnya, sifatnya tetap membutuhkan kehadiran penyedia jasa. Jadi, saat melakukan pemasaran jasa, maka perlu memastikan juga siap untuk melakukan pemberian jasa secara langsung, sebab tidak bisa asal ditawarkan kemudian pengguna jasa membayar dan tinggal pergi. Penyedia jasa harus tetap di tempat untuk memberikan jasa yang ditawarkan tadi. Kemudian ada bervariasi atau variability. Karakter ketiga adalah bervariasi. Artinya, produk tidak berfisik seperti jasa atau layanan sifat variatif, bergantung pada banyak faktor, misalnya pada karakter atau kepribadian dari penyedia atau pemberi jasa tersebut. Kemudian ada tidak tahan lama. Karakter jasa berikutnya adalah tidak tahan lama. Artinya, suatu jasa tidak bisa disimpan dan direncanakan untuk digunakan di kemudian hari. Jasa sifatnya tidak bisa disimpan, tidak bisa dipakai di hari lain, dan tidak bisa di-stok sebagai persediaan. Kemudian ada jenis-jenis pemasaran jasa. Ada 3, yaitu berdasarkan segmen pasar, berdasarkan tingkat perwujudan, dan ketiga berdasarkan keterampilan penyedia jasa. Lalu ada strategi dalam pemasaran jasa. Yang pertama, berpusat pada pelanggan dan karyawan, yaitu perusahaan atau penyedia jasa berpusat pada pelanggan dan karyawan. Jadi, penyedia jasa tidak bisa berpusat pada pelanggan atau sebaliknya. Harus pada keduanya dan seimbang. Mengapa? Sebab karakter jasa tadi yang tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, ada mengelola diferensiasi jasa.
Penyedia jasa bisa menemukan kompetitor, maka dalam strategi pemasaran jasa perlu melakukan diferensiasi jasa. Yakini memiliki ciri khas yang membuatnya berbeda dengan penyedia jasa serupa. Hal ini perlu terus dilakukan karena inovasi yang dilakukan dijamin akan terus diikuti kompetitor. Yang ketiga, mengelola kualitas jasa yang disediakan, yaitu mengelola kualitas jasa yang disediakan supaya kualitasnya konsisten dan terus meningkat. Hal ini penting untuk bisa bertahan dan tidak kalah dari kompetitor. Sebab kualitas jasa yang terus terjaga dan berkembang akan sukses meraih kepercayaan pelanggan. Lalu ada bauran pemasaran jasa. Dalam pemasaran jasa terdapat beberapa bentuk bauran yang tentu saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yaitu ada jasa atau layanan produk bauran, kemudian ada harga, ada tempat, ada promosi, ada orang, ada proses, dan ada pelayanan konsumen. Kemudian ada audit pemasaran jasa. Ketika melaksanakan pemasaran jasa, maka setelahnya perlu melakukan audit, yakni mengecek apakah kegiatan pemasaran yang diterapkan sudah memberikan hasil yang sesuai atau belum. Audit ini bertujuan agar tujuan pemasaran bisa tercapai dan menjamin keberlangsungan perusahaan. Audit untuk pemasaran suatu jasa ini kemudian perlu dipastikan memenuhi sejumlah kriteria berikut ini. Yang pertama, dilakukan secara periodik, sehingga audit tidak dilakukan setiap saat supaya bisa mengetahui efektivitas dari strategi yang diterapkan. Sebab kadang strategi sudah benar, namun butuh waktu untuk menuju hasil yang positif. Kemudian ada dilakukan secara komprehensif, yaitu mengecek kelemahan dari semua aspek yang terlibat dalam kegiatan pemasaran. Ketiga, ada memiliki prosedur yang sistematis, sehingga alurnya jelas bisa mengetahui kelemahan strategi dengan detail dan tepat. Yang keempat ada objektif, sehingga untuk proses audit ini sebaiknya dilakukan orang atau pihak luar yang netral. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.